Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Prihatini. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi. Pengertian krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Umumnya, negara yang mengalami kondisi tersebut akan mengalami penurunan produk domestik bruto, menurunnya harga properti dan saham, dan juga tingginya angka inflasi. Gejala yang hadir saat krisis ekonomi umumnya diawali dengan penurunan belanja dari pihak pemerintah, lalu persentase pengangguran yang melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja yang ada. Selain itu, akan terjadi juga kenaikan pada harga pokok yang tinggi, menurunnya konsumsi masyarakat, menurunnya nilai tukar yang sulit dikontrol, dan penurunan perkembangan ekonomi yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya krisis ekonomi. Setelah kita mengetahui pengertian sebenarnya dari krisis ekonomi, maka kita juga harus mengetahui penyebab terjadinya krisis ekonomi. Yang pertama itu ada hutang negara yang berlebihan. Salah satu penyebab kenapa krisis ekonomi bisa terjadi adalah karena menumpuknya beban hutang negara, sehingga negara pun sudah tidak mampu lagi membayarnya. Sehingga karena inilah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Yang kedua yaitu adanya tinggi laju inflasi. Inflasi adalah suatu peristiwa yang mana harga barang dan jasa mengalami peningkatan harga dalam waktu yang sangat panjang. Umumnya, inflasi ini tidak selalu dipandang negatif, tergantung pada tinggi atau rendahnya tingkat persentase inflasi. Namun bila inflasi tersebut terjadi dalam waktu yang lama dan mengalami laju yang sangat tinggi, maka hal tersebut akan menyebabkan nilai mata uang menjadi rendah dan membuat perekonomian dalam suatu negara memburuk. Selanjutnya yaitu ada macetnya perkembangan ekonomi. Penyebab krisis ekonomi lainnya yaitu adalah perkembangan ekonomi pada suatu negara yang tidak turut jalan atau macet. Memburuknya laju perkembangan tersebut memungkinkan negara masuk ke dalam jurang krisis ekonomi. Salah satu contoh sederhana dari lambatnya laju perkembangan laju ekonomi dari suatu negara adalah karena adanya pandemi virus corona. Beberapa negara bahkan ada yang sudah mengalami resesi dari adanya pandemi tersebut. Sifat-sifat krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini mempunyai dua sifat diantaranya, yaitu yang pertama, krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak atau muncul tanpa adanya tanda-tanda. Tanda umum terjadinya krisis ini secara umum disebut goncangan ekonomi tak terduga. Contoh, kenaikan harga minyak mentah yang sangat besar di pasar internasional pada tahun 1974 oleh OPEC. Yang kedua yaitu krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, yaitu krisis yang melewati proses akumulasi yang cukup panjang. Contoh krisis ini adalah krisis ekonomi global yang terjadi pada periode 2008 sampai 2009. Jalur transmisi kunci dan indikator monitoring dampak krisis. Yang pertama yaitu ada krisis produksi. Jalur transmisi utama diantaranya yaitu kesempatan kerja, pendapatan, inflasi. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampaknya yaitu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, inflasi menurut wilayah, kemiskinan menurut wilayah. Selanjutnya yaitu krisis perbankan. Jalur-jalur transmisi utama yaitu kredit, suku bunga pinjaman, output, kesempatan kerja, pendapatan. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampaknya yaitu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah.
Selanjutnya, krisis nilai tukar. Jalur-jalur transmisi utamanya yaitu ekspor, impor, output, kesempatan kerja, pendapatan, inflasi. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampaknya yaitu ekspor menurut sektor dan wilayah, impor menurut sektor dan wilayah, output menurut sektor dan wilayah, inflasi menurut wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, kemiskinan menurut wilayah. Selanjutnya itu krisis ekspor. Jalur-jalur transmisi utama yaitu output, kesempatan kerja, pendapatan. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampaknya yaitu ekspor menurut sektor dan wilayah, output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, kemiskinan menurut wilayah. Krisis impor. Jalur-jalur transmisi utamanya yaitu output, kesempatan kerja, pendapatan, inflasi. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampaknya yaitu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, kemiskinan menurut wilayah, inflasi menurut wilayah. Selanjutnya yaitu krisis modal. Jalur-jalur transmisi utamanya yaitu output, nilai tukar, kesempatan kerja, pendapatan, inflasi. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampaknya yaitu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah, kemiskinan menurut sektor dan wilayah, inflasi menurut wilayah. Contoh krisis ekonomi yang pernah terjadi. Contoh dari krisis ekonomi yang pertama yaitu ada krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998. Krisis keuangan Asia muncul sekitar pertengahan tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998. Dipicu awalnya oleh larinya modal, terutama modal asing jangka pendek. Prosesnya mulai terjadi pada pertengahan kedua tahun 1997 dan terus berlangsung hingga sempat mencapai di atas 10.000 per $1 Amerika Serikat dalam periode 6 bulan pertama tahun 1998. Pemerintah waktu itu berupaya menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah dan sekaligus mengembalikan arus modal yang lari kembali ke dalam negeri dengan menaikkan tingkat suku bunga tabungan dalam suatu persentase yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh otoritas moneter Indonesia dalam sejarah negara tersebut. Namun, upaya itu gagal menghentikan laju penurunan nilai rupiah dan tidak mampu menarik kembali modal dari luar Indonesia. Akhirnya, pemerintah Indonesia terpaksa melepas sistem penentuan kurs rupiah managed floating, bebas terkendali, kurs rupiah bebas bergerak ke atas dan ke bawah, namun ada batasan maksimum dan minimum. Pada tahun 1998, karena Bank Indonesia mulai kehabisan stok dolar Amerika Serikat untuk investasi pasar. Yang kedua itu ada krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009 dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007. Dan melalui keterkaitan keuangan global, krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju seperti Jepang dan Uni Eropa yang secara ekonomi dan keuangan sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat. Laporan mengenai perekonomian Asia dari IMF (International Monetary Fund) yang dikeluarkan pada bulan April 2009, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan diprediksi menurun sekitar 1,4% pada tahun 2009. Krisis 2008-2009 tersebut mempengaruhi banyak negara melalui sejumlah jalur, yaitu ekspor, investasi termasuk PMA, dan pengiriman uang dari pekerja-pekerja migran.
Badan Pusat Statistik melaporkan PDB nasional atas dasar harga berlaku mencapai 16,97 kuadriliun rupiah atau setara 1,19 triliun US dollar. Kurs 14.269 rupiah per US dollar pada tahun 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya 15,4 kuadriliun rupiah.